Kita lanjut prequel Rumah Hantu di Perkebunan Karet. Kali ini Sandi yang akan cerita kenapa dia semalaman gak pulang-pulang. Ternyata peristiwanya sangat seram. Sandi mengalami satu kejadian yang gak akan dia lupakan dalam hidupnya. Simak episode ketiga prequel RHDPK hanya di sini di Bri Story. Aldo sudah masuk ke dalam kamarnya. Dia terlihat sangat kelelahan. Sejak kemarin memang sungguh melelahkan buat kami. Walaupun selalu terus bersama, tapi selama perjalanan dari Jakarta sampai ke tujuan, aku lebih banyak tidur. Sementara Aldo sama sekali nggak tidur. Jadi ya mungkin karena itu aku bisa jadi lebih segar. Sementara itu aku masih duduk melepas lelah di ruang tengah bersama Pak Rahman. Jam 2 siang, matahari sudah condong ke bagian barat permukaan bumi, namun sangat panasnya masih terasa sangat galak. Sepoi angin berkemunan bertiup perlahan, seperti menetralisir udara, jadi nggak menjadi gerah. Bertelanjang dada, aku menghela napas panjang, menyeka keringat yang sedikit bercampur debu tipis. Wah, lahannya benar-benar kotor ya Pak. Aku membuka percakapan dengan Pak Rahman. Kan udah saya bilang, perkebunan ini memang sudah sangat lama nggak ada yang ngurus. Saya juga kesini cuma sekali-kali, jawab Pak Rahman. Iya juga sih, yang pasti kalau nanti kantor kami jadi beli lahan ini, bakal banyak yang harus dilakukan sebelum menggarap pohon karetnya. Benar, dan juga di banyak bagian sudah harus ada peremajaan pohon, begitu kata Pak Rahman. Dan benar juga apa yang dikatakan Pak Rahman. Setelah tadi kami melihat-lihat berkeliling ke beberapa bagian lahan, aku berkesimpulan kalau perkebunan ini memang sudah lama nggak keurus. Hampir seluruh sela-sela pepohonan tertutup rumput liar dan semak belukar, sangat kotor. Dan kata Pak Rahman juga, kami tadi baru hanya berkeliling nggak sampai seperempat dari luas lahan keseluruhan. Jadi masih banyak yang nggak sempat kami kunjungi. Tapi kurang lebih keadaannya sama. Tapi tadi aku sempat berdiskusi sedikit dengan Aldo. Berdasarkan hasil analisa dari sekilas survei yang sudah kami lakukan, sebenarnya perkebunan ini sudah sangat layak untuk dijadikan investasi perkebunan. Tanahnya sangat subur, pengairannya tercukupi dari sungai besar yang ada di belakang. Intinya, aku dan Aldo akan memberikan laporan yang bagus. Itu penilaian kami secara profesional pekerjaan. Tapi kami punya ganjalan. Ganjalan yang sangat gak akan bisa kami buktikan di atas kertas. Aku dan Aldo sudah merasakan kejadian menyeramkan pada malam pertama kami tinggal di perkebunan ini, di rumah perkebunan karet. Peristiwa yang gak pernah kami duga sebelumnya dan gak akan pernah kami lupakan. Sungguh mengerikan. Hal ini tentu saja sangat sulit buat kami untuk memberi penjelasan ke manajemen nantinya. Entah apa yang akan kami tulis di laporan kerja. Perkebunan ini jauh dari pemukiman. Desa terdekat jaraknya kira-kira 1 jam perjalanan. Cukup terpencil. Dikelilingi hutan rindang dengan pohon-pohon besar sebagai isinya. Dengan gambaran itu bisa dibayangkan suasananya. Perkebunan karet yang sepi, kami merasa seperti perkebunan ini hidup, memperhatikan, berbicara dengan bahasa seram. Kadang menertawai, kadang murka memuntahkan kemarahan. Mungkin berikutnya akan ada tangisan. Mungkin. Pak, nanti saya ikut ke kota ya. Ada mau beli sesuatu. Jam 3 sore, tiba-tiba muncul ide itu di kepalaku. Ikut Pak Rahman ke kota. Karena harus membeli beberapa kebutuhan yang akan kami gunakan dalam beberapa hari ke depan tinggal di sini. Oh gitu. Ya udah, ayo kita jalan mumpung masih terang, jawab Pak Rahman. Pikir aku juga begitu. Selagi masih siang, masih ada waktu untuk pulang pergi ke kota.
Masih cukup waktu untuk kembali lagi sebelum maghrib. Rencananya seperti itu. Bang Aldo gak diajak? Tanya Pak Rahman. Gak usah pak, capek banget dia, kasihan. Sebelum maghrib juga saya udah balik sini lagi, jawabku. Iya, aku gak tega untuk membangunkan Aldo. Lebih baik dia istirahat. Toh, aku akan sampai kembali dalam 2 jam. Oh ya sudah, yuk kita berangkat sekarang, ucap Pak Rahman. Nggak lama-lama, dalam hitungan menit, kami sudah berada di atas motor masing-masing. Kemudian, pergi meninggalkan rumah. Dimulailah perjalanan menuju kota. Kami menyusuri jalan tanah membelah perkebunan karet. Masih lepas sedikit dari pukul 3. Udara panas mulai berubah menjadi cenderung hangat. Garis kuning keemasan sinar mentari terlihat menembus di sela-sela rapatnya pepohonan, menerangi sekitar. Indahnya waktu menjelang habisnya siang. Melaju dengan kecepatan sedang, sesekali Pak Rahman setengah berteriak dari atas motornya memberitahu informasi yang belum dia sampaikan. Cara berbincang yang agak susah memang, tapi aku tetap memberikan tanggapan sebisanya. Tentu saja dengan setengah berteriak juga. Di samping harus mendengarkan omongan Pak Rahman sesekali, aku juga harus memperhatikan jalan. Harus menghafal jalan, supaya nanti perjalanan pulang aku gak tersesat. Tapi sejauh ini jalanannya lurus-lurus saja, belum menemui persimpangan, jadi mudah buat aku menghafalnya. Barisan pepohonan karet yang teratur membuat aku yang sedang berjalan di tengahnya seperti melihat banyak terowongan panjang di kanan kiri jalan. Sungguh indah pemandangannya. Kira-kira hampir 1 jam perjalanan, tiba-tiba Pak Rahman menghentikan motornya. Bang Sandi, ini persimpangan satu-satunya setelah perkebunan karet. Sebelum kita masuk hutan, kalau ke sana, jalan menuju kampung terdekat. Begitu Pak Rahman bilang, sambil tangannya menunjuk ke arah kiri. Ingat ya, persimpangan ini nanti Bang Sandi ambil kiri kalau mau ke kota. Pak Rahman sekali lagi menegaskan. Iya Pak, iya, jawabku dengan mimik serius. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Benar saja, setelah persimpangan itu, kami langsung masuk wilayah hutan. Hutan ini masih sangat rindang. Pepohonannya lebih rapat dari perkebunan karet. Bermacam jenis pohon besar berdesakan mengisi suburnya tanah pedalaman. Udara yang terhirup juga lebih segar, bersih, dan menyejukkan. Tapi tetap sama, keadaannya sangat sepi. Selama perjalanan, kami belum pernah menemui manusia lain yang searah ataupun yang berlawanan. Nah, ini persimpangan satu lagi. Kalau ke kanan menuju jalan lintas Sumatera, tapi yang ke arah Lampung Selatan, kita ambil lurus. Pak Rahman bilang begitu ketika kami lagi-lagi berhadapan dengan persimpangan. Setelah sebelumnya menembus hutan. Jalan yang kami lalui pun mulai membesar. Kira-kira sudah seukuran satu lintasan mobil kecil, walau masih berupa jalan tanah. Lagi-lagi kami melanjutkan perjalanan. Sepertinya persimpangan tadi merupakan batas akhir dari wilayah hutan, karena setelah itu kami mulai menemui rumah penduduk. Benar, rumah penduduk yang tadinya berjauhan, lama-kelamaan menjadi rapat. Dan akhirnya hampir jam 4:30 kami sampai juga di kota. Bang Sandi, kalau mau belanja kebutuhan di toko ini aja, lengkap loh, semuanya ada. Bang Sandi gak perlu kemana-mana lagi. Begitu kata Pak Rahman ketika kami berhenti di satu toko agak besar di pinggir jalanan kota. Satu toko yang sepertinya benar kata Pak Rahman tadi, menjual banyak barang. Terlihat dari depan tokonya memang begitu. Jangan lama-lama ya bang, takut keburu gelap. Jalan balik masih hafal kan? Tanya Pak Rahman. Iya pak, masih hafal pak, gampang kok, jawabku sambil tersenyum. Hati-hati ya, kalau nyasar atau lupa jalan, balik lagi aja ke rumah saya lagi. Lagi-lagi Pak Rahman bilang begitu dengan ada khawatir. Aku menjawab iya dan terima kasih. Setelah itu, Pak Rahmat melanjutkan perjalanan ke rumahnya.
yang beliau bilang hanya tinggal beberapa menit saja untuk sampai di sana. Seorang bapak berumur sekitar 50 tahun menyambut dengan ramah ketika aku masuk ke dalam toko. "Mau cari apa, Dek?" tanya si bapak dengan senyum mengembang di wajahnya. Aku lalu membalas senyum dan menyapa dengan ramah juga. Kemudian menyebutkan beberapa barang yang aku dan Aldo butuhkan. Nggak lama, hanya beberapa menit saja, akhirnya barang-barang yang mau dibeli sudah terbungkus siap dibawa. Tinggal aku bayar. Sepertinya Ade ini bukan dari sini ya. Dari luar kota kayaknya. Tapi dari mana, Dek? Akhirnya bapak pemilik toko menanyakan pertanyaan yang sepertinya sudah sejak awal tadi dia ingin tanyakan. "Oh iya Pak, saya dari Jakarta," jawabku pendek. "Nah kan, bener. Ada keperluan apa ke sini?" tanya bapak itu lagi. "Saya dan teman sedang survei lokasi Pak, ditugaskan oleh kantor tempat kami kerja," jawabku. Bapak bertanya lagi, "Oh begitu, survei di mana?" "Di perkebunan karet Pak, yang di belakang itu loh." "Perkebunan karet? Perkebunan karet yang di balik hutan itu?" Bapak itu bertanya lagi. Kali ini mimiknya berbeda. Sedikit ada ketegangan di wajahnya. "Benar Pak," jawabku. Terus dia bertanya lagi, "Kalian menginap di sana?" Aku menjawab iya. "Mungkin 1 atau 2 malam ini kami menginap di rumah perkebunan karet itu Pak. Bapak tahu?" "Saya tahu deh, saya tahu lah. Kalau bisa, saran saya menginapnya di kota ini aja, jangan di sana." Hela nafas panjang mengakhiri kalimat bapak ini. "Ah, nggak apa-apa Pak, biar proses pekerjaan kami cepat selesai, makanya kami menginap di sana," jawabku. Raut wajah yang ditunjukkan oleh bapak ini membuat aku nggak mau melempar pertanyaan yang sebenarnya sudah di ujung lidah, karena sepertinya aku sudah tahu jawabannya. Jawaban yang akan membuat aku cemas tak terkira. "Terus, setelah dari sini, Ade mau balik lagi ke perkebunan itu lagi?" tanya bapak itu lagi. "Iya Pak, saya harus balik lagi. Teman saya di sana sendirian. Nggak mungkin saya di sini kota sementara dia sendirian di sana." "Oh ya sudah, jalanlah sekarang. Jangan sampai keburu gelap. Hati-hati, apalagi kalau ketemu persimpangan. Pilih jalan yang benar." Pada kalimat terakhir, bapak ini sangat jelas menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Rasa cemas tergambar jelas. Di persimpangan, pilih jalan yang benar. Kalimat itu seperti digarisbawahi oleh bapak pemilik toko. Entah kenapa. Yang pasti, aku jadi ingat kalau nanti akan menemui 2 persimpangan. Yang pertama ambil jalan lurus, yang kedua ambil jalan ke kiri. Sudah. Seharusnya sih nggak akan nyasar. Jam sudah menunjukkan beberapa menit menuju pukul 5. Setelah sudah di atas motor dan semua keperluan sudah di dalam tas, aku baru ingat kalau bensin motor sudah tiris. Harus aku isi lagi supaya nggak kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan nanti. Setelah diberitahu bapak toko di mana letak penjual bensin, aku langsung tancap gas. Ternyata penjual bensin agak jauh, sekitar 5 menit perjalanan. Jadi aku kehilangan 10 menit lebih. Setelah isi bensin, aku langsung menuju jalan masuk ke hutan perkebunan karet. Jam 5:30. Matahari sudah gak terlihat lagi karena tertutup perpohonan. Hanya tinggal menyisakan sinar redupnya di senja ini. Sudah beberapa ratus meter di dalam hutan, sudah melewati persimpangan pertama, saat inilah mulai timbul penyesalan kenapa harus pergi ke kota. Perkiraan meleset. Yang tadinya aku pikir sebelum jam 6 sudah sampai rumah, ini sudah hampir jam 6, aku masih baru memulai perjalanan. Kupacu motor dengan kecepatan agak tinggi, menyusuri jalan hutan yang sudah mulai gelap dan makin gelap. Berkali-kali
Aku melirik jam tangan, memperhatikan jarum waktu yang terus berputar. Sepertinya berputar lebih cepat dari biasanya. Jalan tanah yang panjang berliku, banyak belokan ke kanan dan ke kiri, tanjakan melintas dataran agak tinggi. Ada juga kontur menurun tajam. Sudah jam 6 lewat. Hutan yang sedang aku belah ini makin gelap. Lampu motor aku sudah nyalakan untuk membantu penglihatan. Nggak ada lagi percikan sinar matahari. Nggak ada lagi cahaya langit menerangi. Tapi jalan ini tetap harus aku susuri. Sampai ketika akhirnya aku nggak bisa lagi melihat jam tangan yang melingkar di tangan kiri. Hari sudah memasuki malam. Mulai gelap total. Pepohonan besar dan rindang jadi pemandangan paling dekat yang dapat aku lihat. Sementara kanan kiri masih dikuasai gelap pekat. Sama sekali nggak ada kehidupan. Nggak ada satupun orang di hutan ini kecuali aku. Angin malam yang cukup dingin sebenarnya cukup sejuk. Tapi entah kenapa keringatku malah mulai jatuh bercucuran. Akhirnya ketemu juga persimpangan ini. Dalam hati aku bicara begitu. Iya, akhirnya aku sampai di persimpangan yang sudah dekat dengan perkebunan karet. Aku masih ingat, kalau harus mengambil jalan ke kiri untuk perjalanan pulang. Kalau ke kanan, aku akan menuju kampung terdekat. Begitu kata Pak Rahman tadi. Ya sudah, tanpa ragu aku lalu belok ke kiri. Seharusnya beberapa menit kemudian aku akan masuk perkebunan karet. Seharusnya begitu. Kemudian gak ada jalan lain selain aku terus susuri jalan tanah dalam hutan ini, sambil terus berharap akan segera menemui pepohonan karet. Tapi entah kenapa aku belum juga memasuki perkebunan karet, karena di kanan kiri masih saja terus aku temui padatnya pepohonan hutan rindang ini. Mungkin masih di depan, sabar, begitu ucapku dalam hati, sambil terus memacu motor dengan cepat. Terus, aku belum juga masuk perkebunan. Ya Tuhan, kok lama sekali. Nyasarkah aku ini? Aku mulai ragu. Tapi gak ada pilihan lain. Aku memutuskan untuk terus jalan, menyusuri jalan setapak ini. Kalaupun nyasar, aku yakin jalan ini pasti akan berujung ke pemukiman penduduk. Aku sangat yakin itu. Tapi keyakinanku mulai goyah ketika sepertinya sudah 1 jam lebih belum juga menemui pepohonan karet. Masa sih nyasar? Kalau emang nyasar, aku salah jalan di mana? Perasaan dari tadi gak ketemu persimpangan lagi. Hanya satu jalan saja yang ada. Banyak pertanyaan di kepala. Tentu saja aku belum menemukan jawabannya. Entahlah. Perlahan aku menginjak rem. Laju motor jadi melambat. Sampai akhirnya benar-benar berhenti. Aku menghentikan motor ketika tiba-tiba di hadapan ada pemandangan yang membuatku terheran-heran. Pekatnya gelap malam membuat aku keheranan ketika samar di beberapa belas meter di depan aku melihat ada jembatan. Iya, aku melihat ada jembatan. Padahal ketika berangkat tadi sama sekali gak ketemu jembatan. Kok kali ini ada jembatan? Kembali aku menjalankan motor, coba lebih mendekat lagi. Dan benar, itu memang jembatan. Jembatan kayu yang disusun sederhana. Hanya ada beberapa batang besar kayu yang menjadi dasarnya. Sementara di sisi kanan kiri ada kayu yang lebih kecil memanjang untuk berpegangan kalau harus melintas dengan berjalan kaki. Aku coba menengok ke bawah jembatan. Ternyata kosong dan gelap. Nggak ada tanda-tanda sedikit pun air mengalir. Jembatan ini melintas di atas sungai kering. Itu yang aku lihat.
Beberapa saat setelah menemui jembatan, akhirnya aku sadar kalau aku sudah kesasar, bukan di jalan yang benar untuk pulang. Aku harus ambil keputusan, balik arah ke jalan aku datang tadi, atau lanjut terus melintas jembatan dengan harapan ada perkampungan di depan. Lanjut aja, kalau balik lagi udah terlalu jauh, ucapku dalam hati. Ya sudah, akhirnya aku memutuskan untuk melintas jembatan kayu ini. Perlahan aku menjalankan motor menaiki jembatan. Di titik ini, aku baru bisa melihat kalau jembatan sepertinya sudah lama nggak pernah ada yang melintas. Permukaannya dipenuhi lumut, ban motorku terasa licin ketika menjejaknya. Benar, jembatan ini penuh lumut. Ditambah ada bunyi kriet-kriet gesekan kayu makin menambah seram suasana. Beberapa belas detik kemudian, akhirnya aku sampai di sisi seberang. Jalanan agak menanjak ketika aku sudah lewat jembatan. Seperti mendaki ke atas bukit kecil yang agak sedikit berbeda dengan daerah sebelum jembatan. Pada sisi seberang sini, di kanan kiri, nggak banyak ditumbuhi pepohonan. Aku terus susuri jalan yang agak menanjak ini hingga sampai ke atas dan menemui kontur jalan yang mulai datar. Pada saat inilah sesuatu yang aku takutkan terjadi. Mesin motorku tiba-tiba mati. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Gelap gulita aku terpaku sendirian di atas motor mogok. Entah sedang berada di bagian hutan sebelah mana. Turun dari motor, aku coba memperbaiki. Pekatnya hutan, penglihatanku hanya dibantu oleh pantulan warna dari langit. Beberapa kali rasa cemas membuatku memandang sekeliling. Khawatir ada sesuatu. Akhirnya gagal. Aku sama sekali gak bisa memperbaiki motor. Dan sama sekali gak tahu apa yang rusak. Aku menyerah, gak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi ketika hampir putus asa, ketika mataku sudah mulai terbiasa melihat dalam gelap, tiba-tiba aku melihat ada bangunan yang berdiri di kejauhan. Apa itu? Rumah penduduk kah? Apapun itu, aku memutuskan untuk mendekati. Lalu, aku mendorong motor, buru-buru membawa motor itu mendekat ke bangunan itu. Jalan yang masih menanjak membuat aku agak kesusahan berjalan ke sana. Tapi, akhirnya sampai juga. Ternyata benar, ini bangunan berbentuk rumah. Nggak besar, tapi nggak kecil juga. Sepertinya nggak berpenghuni, nggak ada penerangan sama sekali. Bagian dalam dan luarnya sangat gelap. Ya sudahlah, kalau memang rumah ini kosong, seenggaknya aku bisa istirahat sebentar di sini. Begitu pikirku dalam hati. Aku parkir motor di depan, kemudian masuk ke terasnya. Ternyata rumah kayu, seluruh dinding terbuat dari kayu, nggak ada dinding tembok. Itu yang aku lihat. Pintu rumah tertutup rapat, begitu juga jendelanya. Di teras ada papan kayu panjang yang sepertinya diperuntukkan sebagai kursi. Kemudian aku duduk di situ sambil melepas lelah, duduk bersandar lalu membakar rokok. Suasana sangat hening, sama sekali gak ada suara. Desir angin pun gak ada, semuanya senyap, seperti mati. Kepulan asap rokokku membumbung, memenuhi sisi gelap depan rumah. Setiap detiknya, aku berusaha menjaga pikiran agar gak bermain di wilayah kecemasan. Aku putus asa. Memperbaiki motor gak bisa, gak tahu harus melangkah kemana. Sampai akhirnya memutuskan untuk bermalam di rumah ini saja sampai pagi tiba. Dengan segala resikonya, aku ambil keputusan itu. Entah sudah berapa batang rokok yang aku habiskan sampai ketika ada sesuatu mulai terjadi. Di tengah hutan yang letak pastinya gak tahu di mana, aku merasakan ada sesuatu. Perasaanku mulai gak enak. Suhu yang tadinya dingin berangsur menghangat.
Udara yang tadinya gak bergerak sama sekali, perlahan hembusan angin mulai terasa. Pepohonan yang tadinya diam, perlahan mulai bergoyang dan menghasilkan suara. Aku yang duduk tepat di depan jendela rumah sangat terkejut ketika tiba-tiba jendela ini terbuka dengan sendirinya. Jendela kayu yang menimbulkan bunyi kriet seperti itu kira-kira. Aku langsung berdiri lalu memperhatikan jendela. Pasti angin yang membukanya, pasti angin, ucapku dalam hati, coba berpikir positif. Jendela kayu ini terbuka lebar, sehingga kalau ada cahaya terang, aku pasti sudah bisa melihat isinya, isi rumah. Tapi ini gelap pekat, sama sekali gak bisa melihat apa-apa di dalam. Ketakutan mulai timbul, perasaan mulai cemas memuncah memenuhi ruang batin. Namun, tetap berharap kalau yang membuka jendela benar-benar angin. Terus berdiri menatap jendela sampai akhirnya ada kejadian berikutnya, yaitu suara jendela terbuka lagi. Ada suara itu lagi. Tapi ternyata kali ini bukan suara jendela, karena jendelanya gak bergerak sama sekali. Lalu suara apa? Kemudian aku melirik ke kiri, letak di mana pintu rumah berada. Kriet, kira-kira seperti itu suaranya. Muncul lagi. Ternyata itu suara pintu. Suara pintu kayu yang bergeser terbuka dengan sendirinya. Pintu rumah terbuka lebar. Aku masih diam menatap. Lalu tiba-tiba cerek, cerek, cerek. Muncul suara itu. Terdengar cukup jelas. Sepertinya sumber suara gak terlalu jauh. Cerek, cerek, cerek. Kedengaran lagi. Aku lalu melirik ke arah pintu yang sudah dalam keadaan terbuka lebar itu. Pekat gelap yang terlihat. Gak ada apa-apa. Lalu suara aneh itu muncul lagi dan muncul lagi. Di suara yang ketiga kalinya inilah akhirnya aku dapat melihat sumber suara misterius itu. Di pintu terbuka itu, aku akhirnya melihat sosok seram yang sedang berdiri tegak. Ada pocong berdiri di pintu. Pocong berbalut kafan putih kusam dengan ikatan di beberapa bagian tubuhnya. Rokok yang sedang kuhisap di mulut jatuh seketika itu juga. Aku shock. Aku melihat pocong yang sedang berdiri di pintu. Jarak kami sangat dekat. Cukup dekat buat aku untuk melihat wajahnya yang hitam legam. Perlahan, aku melangkah mundur, menjauhi pintu, menjauhi teras. Kemudian, aku berlari menjauhi rumah. Motor aku tinggal. Aku panik. Setelah beberapa belas meter menjauh dari rumah, aku melirik ke belakang, melirik ke rumah itu lagi. Tahu apa yang aku lihat? Ternyata pocong itu bergerak juga. Pocong itu bergerak mengikuti di belakang. Semakin panik, aku terus berlari gak tentu arah, menangis ketakutan. Kali ini aku gak berani lagi melihat ke belakang. Tapi cerek, 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 suara itu muncul lagi, sangat jelas dan keras. Aku makin cepat berlari, terus berlari dalam gelap sampai akhirnya kaki terantuk sesuatu. Kemudian aku terjatuh, terguling-guling di atas tanah. Setelahnya, aku merasakan kalau kaki sangat sakit dan gak bisa digerakkan sama sekali. Aku gak bisa berlari lagi. Meringis ketakutan dan kesakitan, aku melihat ke belakang, ke arah rumah tadi. Syukurlah, aku sudah gak melihat ada pocong itu lagi. Tapi ketenangan hanya sementara. Ternyata ada sosok lain yang datang berjalan melayang dari kejauhan. Aku melihat ada 3 sosok tinggi besar berbentuk bayangan hitam seperti siluet. Mereka terus melayang mendekati, makin dekat dan makin mendekat lagi. Sementara aku gak bisa bergerak sama sekali.
Seharusnya jarak yang makin dekat, mereka akan bisa terlihat bentuknya. Tapi ternyata gak seperti itu. Mereka terus terlihat dalam bayangan hitam saja. Sampai akhirnya 3 sosok seram itu sampai juga di tempatku tengah berbaring. Sangat ketakutan. Aku hanya bisa memperhatikan kalau sosok tinggi besar ini berdiri mengelilingi. Aku menangis ketakutan, berdoa sebisanya, meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Semuanya tidak terlihat. 3 sosok menyeramkan itu akhirnya seperti hendak membopongku. Aku berada di puncak ketakutan. Gelap, pekat, senyap, sepi. Setelah itu aku gak ingat apa-apa lagi. Keesokan paginya, aku tersadar ketika sudah ada Pak Rahman dan teman-temannya sedang mengelilingi aku. Pak Rahman bilang, aku dan Aldo gak ada di rumah perkebunan karet ketika dia sampai di tempat itu pagi-pagi sekali. Melihat itu semua, kemudian beliau berinisiatif untuk mencari kami bersama dengan teman-temannya. Singkat cerita, akhirnya aku ditemukan di salah satu sisi hutan dalam keadaan pingsan, berjarak cukup jauh dengan motorku yang terparkir di depan salah satu gubuk kosong. Itu cerita aku. Setelah itu, kami memutuskan untuk mencari Aldo. Dan singkatnya, kami menemukan Aldo di salah satu sisi hutan yang cukup jauh dari rumah perkebunan karet. Syukurlah, Aldo dalam keadaan baik-baik saja. Itu adalah peristiwa yang menjadi alasan kenapa aku semalaman tidak pulang ke rumah perkebunan karet seperti yang aku janjikan kepada Aldo sebelumnya. Balik ke gue lagi, Bri. Cukup sekian cerita petualangan Aldo dan Sandi di episode kali ini. Cerita selanjutnya akan dilanjut di episode berikutnya. Thank you, sampai jumpa lagi.